penuh sukacita malam ini? Yang sukacita silakan coba tengok ke kanan dulu, tengok kanan. Ya, kasih senyum yang di kanan ya. Kasih senyuman. Oh, nggak kelihatan pakai masker ya. Ya. Oke, nggak apa-apa ya. Meskipun malam ini luar biasa sekali ya. Kalau saya lihat, oh iya, yang teman Romo Andri ya sudah hadir bersama kita, Romo Andri. Dia akan memberikan firman yang nanti disampaikan oleh Romo. Nah, ini luar biasa di sini banget hari ini spesialnya karena terlihat ruangannya penuh. Betul. Ada banyak peserta yang hadir ini ada dari mana aja ya ini ya? Komplit ini ada 15 persekutuan duta Kepikapan Surakarta yang bergabung malam ini untuk bersukacita memuji memuliakan. Ya, karena malam hari kita mengadakan PD gabungan dan Natal bersama PD PKK Kepikapan Surakarta. Ngomong dari PD mana aja ya? Saya lihat ini ada dari PD Kristus Raja. Ya, dari PD Kristus Raja. Mana PD Kristus Raja? Lambaikan tangannya. Oke, ada dari mana lagi? PD SP Maria Regina Purbowardaya. Iya, ada juga dari PD HTB Santa Pramaria Boyolali. Mana dari suaranya? Dari Boyolali. PD Visio D. Oh, dari Solo ini ya, Visio deh. Iya. Oh, di luar itu ya. Oke. Ada juga dari PD Santo Petrus Morwosari. Mana? PD Santo Antonius Purbayan. Yang paling bisa tahu ya. Ada juga dari PD Santa Maria. Oh, Santa Maria sekarang Santa Maria Purbayan. Santa Maria Purbayan. Ada perwakilannya? Oh, itu di situ ya. Oke. PD Santa Maria Assunta Klaten. Maria Santa Klaten, mana masyarakat Maria Santa Klaten? Wah, meriah banget ya. Dan juga ada, kalau ada dari Boyolali, ada Klaten. Ini ada dari PD Santa Angela Karanganyar. Malaikat-malaikat dari Karanganyar ya. Ya, sekarang yang punya Tentu rumah ya. tempat PD Santo Paulus Kleco. Wah, biasa ya. Ya tentu nggak mau kalah ya. Ini datangi banyak teman-teman dari Boyolali, dari Karanganyar, Klaten ya. Nah, Klaten nggak cuma Maria Assunta ternyata. Ada juga dari Santa Faustina di Klaten. Yang di Klaten. Rame banget ya. Terus PD Santo Ignatius Ketandan Klaten. Ignatius Ketandan, 200 orang ya, luar biasa ya. Dan juga tidak lupa dari saudara kita ya, dari PD Santo Gabriel. Kemudian Klasi KAS Kepikapan. Dari Klasi KS, ada juga, ya apa. Dan tentu nggak lupa ya, ini udah 14 disebut, ini yang di depan ini dari mana ini? Mikael dong. Yang di depan dari PD Santo Mikael. Luar biasa ya. Selamat malam juga untuk Pak Suryo, Kepala Sekolah. Ada Mas Surya. Ya, di mana ini pasangannya Pak Suryo? Mas Surya ada Bu ini juga. Oh, hadir. Oh ada. Oke. Ya. Nah, Suryo ya. Baik, Bang. Ya, ya ini adalah PD-PD yang hadir pada malam hari ini untuk bersama-sama berkumpul kita merayakan Natal bersama ya. Nah, ini temanya apa di sini? Terang yang memberi
Dia lahir untuk kami. Mari sampai berdoa. Tidak malu-malu. Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami. Dia itu Allah.
napas dulu ya. Sudah semua sukacita, gerak badannya semua benar-benar saya merasakan sukacita yang luar biasa pada malam hari ini hadir di tengah-tengah kita ya. Nah, mari kita hadir sejenak, kita persiapkan hati kita dan pikiran kita untuk menyambut kehadiran Roh Kudus dalam hati kita. Kita buat tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, sungguh kenikmatannya tak terkira karena Kau telah perkenankan kami semua untuk berkumpul pada malam hari ini di sini untuk memuliakan nama-Mu, bersama-sama bersekutu dan bersukacita. Kami ingin mengimani kehadiran-Mu di dalam dunia ini, di mana Engkaulah yang menjadi teladan bagi kami, cara hidup kami. Kami ini adalah umat yang penuh dosa, tapi selalu Kau ampuni dengan tulus. Kami sadar, kami seringkali merasa tak pantas. Ajar kami untuk bisa rendah hati, untuk mau mengampuni sesama dan saudara kami, seperti yang telah selalu Engkau lakukan. Karena Engkaulah terang yang hadir di dunia ini dan menjadi panutan kami. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan perbuatan yang kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada para sekalian dan kepada saudara sekalian supaya doakan saya agar dapat Tuhan. Romo mohon absolusi. Segala yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kita sampai hari ini, apalagi di tempat ini, pastilah mendapatkan syukur yang berlimpah dari Tuhan. Syukur tiap hari kita harus wajib ya. Kita hidup aja sudah bersyukur, bernapas dengan bebas ini, tidak COVID ini sudah sangat-sangat membahagiakan. Ada tertulis di Mazmur 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai kurban? Ia memuliakan aku. Apa yang terjadi apabila kita memuliakan nama Tuhan? Tuhan dipermuliakan.
memuliakan, maka mukjizat-mukjizat, jalan keluar atas segala permasalahan pasti akan terjadi. Mari kita akan nyatakan melalui lagu mukjizat dalam bersyukur. Nyatakan dengan sepenuh hati dan rasakan Tuhan akan bekerja di setiap langkah hidup kita. Terima kasih ya Tuhan. Ada mujizat di tempat ini. Kalau kami bersyukur. Yang percaya ada kemenangan. Tuhan, rajai hidup kami, sebab hanya Engkau-lah yang layak kami puji dan sembah. Bahkan alam semesta pun ikut memuji-Mu, karena nama-Mu sungguh besar dan mulia. Engkau-lah layak dipuji dan sembah. Kebesaran
menyembah, memuliakan Dia. Kita menyatakan seluruh kerinduan kita akan hadirnya Roh Kudus. Kita bangkit berdiri untuk lebih mendalam menyembah Dia. Junjungan kita, Tuhan, kami rindu. Mari kita nyatakan dengan sepenuh hati kita. Tuhan
Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Silakan duduk kembali. Ini tiba saatnya Tuhan. Engkau akan berbicara lebih dalam lagi. Engkau yang memberikan kami, gembala kami Romo Andri untuk menyampaikan terang yang memberi hidup. Kami percaya Tuhan, Engkau telah memberikan segalanya persiapan segala untuk Romo Andri untuk menyuarakan apa yang akan Kau berikan, akan Kau nyatakan untuk kami semua. Oleh karena itu Tuhan, urapilah Romo Andri untuk bisa menyampaikan dengan apa yang Engkau mau, apa yang membuat Engkau suka untuk kami dengar, jadikan rema untuk hari ini. Persilakan Romo Andri. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, sebelum kita memasuki renungan, saya akan membacakan satu perikop dari Injil Yohanes bab 8 ayat 12 sampai dengan 20. Setelah itu akan dilanjutkan dengan bersama-sama kita merenungkan secara lebih dalam. Yesus adalah terang dunia. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang itu." Kata orang-orang Farisi kepadanya, "Engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar." Jawab Yesus kepada mereka katanya, "Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar. Sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku." Maka kata mereka kepadanya, "Di manakah Bapamu?" Jawab Yesus, "Baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapa." Kata-kata itu dikatakan Yesus dekat perbendaharaan waktu ia mengajar di dalam bait Allah. Dan tidak seorang pun yang menangkap dia karena saatnya belum tiba. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, saya di sini nanti juga turun sih Bapak Ibu. Bapak Ibu, saudara-saudari, selamat malam. Berkah dalam. Shalom. Saya melihat wajah sukacita dan juga bergembira anak kita juga masih merayakan Natal. Saya tadi diberi, siapa tadi panitia? Saya diberi
apa ini namanya, tapi saya pakai ya, seperti stola ini. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, sebelum kita melanjutkan pada renungan, saya perkenalan diri dulu supaya Bapak Ibu yang ada di depan, tengah atau belakang tidak mengira ini OMK dari mana, atau tadi yang parkir atau yang jualan di bawah ikut naik lalu ngisi. Baik Bapak Ibu saudara-saudari, perkenalkan, saya Romo Yohanes Dwi Andri Ristanto, seperti nama yang ada di banner ini. Lalu ini foto saya, berbeda ya Bapak Ibu ya. Berbeda. Ini di crop ini. Ini sebenarnya sebelah kanan saya ini adalah Monsinyur Robertus Rubiatmoko. Jadi setiap kali ada acara saya selalu minta Monsinyur foto dulu. Lalu Monsinyur itu selalu pesan kepada saya, kamu sudah sisiran atau belum? Ini ketika rambut saya masih panjang, lalu mau bisa itu sisiran sih. Ya. Sampai sekarang itu saya juga jarang sisiran ya. Ini tadi juga saya tidak sisiran, cuma begini Bapak Ibu ya. Bahkan sebelum tahbisan, jadi jam 10 tahbisan, 10 kurang 15 menit saya disisiri oleh Romo Sukendar. Lalu single itu yang meninggalkan adalah Romo Indra Sanjaya. Lalu saat itu saya merasakan betapa saya itu saat itu belum begitu siap tahbisan, tetapi boleh oleh rahmat yang begitu besar. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, tema yang kita dengarkan hari ini adalah terang yang memberi hidup. Yang pertama, terang yang menuntun hidup. Saya mengambil contoh terang yang menuntun hidup. Sebelum saya menjadi Romo, saya di jungkir balik kalau langsung mengucap ini. Sebelum saya menjadi Romo, saya itu sebagai frater ditugaskan di Keuskupan Ketapang. Tentu Bapak Ibu tahu Ketapang itu di sebelah barat Kalimantan. Saya itu sering pergi bersama dengan Monsinyur Pius. Saya itu senang diajak Monsinyur Pius jalan-jalan, turne, kunjungan, bahkan maaf Bapak Ibu, mabuk bareng. Ya, karena setelah misa itu selalu minum. Dan hebatnya kalau Monsinyur itu saat ini minum, besoknya misa masih oke. Lah saya Bapak Ibu saat ini minum, besok itu saya dampingi Monsinyur kok buram pandangannya. Ternyata ada triknya. Suatu ketika saya ditugaskan oleh Monsinyur, bukan Monsinyur, Romo Paroki dari Paroki Sungai Daka. Saya diminta untuk ngisi rekoleksi pembekalan kitab suci tepat bulan September. Nah, kan bulan kitab suci bulan September ya Bapak Ibu ya. Dan itu tanggal berapa Bapak Ibu? Tanggal 28 September, pas ulang tahun saya. Nah, jadi Bapak Ibu kalau ya, ini tidak promosi ya, tidak promosi, hanya mewartakan kebaikan. Saat itu saya diminta oleh Romo, namanya Romo Budi, dari kalau tidak salah Klepu. Beliau agak botak sedikit, mohon maaf ya. Motornya itu Astrea. Lalu saya diminta Romo, Frater, tolong isi rekoleksi nanti di paroki saya di Sungai Daka. Lalu saya mengiyakan. Kalau tahu, saya itu nggak bawa HP Bapak Ibu, karena belum boleh bawa HP. Kemudian cuma diberi secari kertas map itu loh Bapak Ibu. Bayangkan map ini kayak mau peta umpet ini. Lalu saya hanya diberi secari kertas, lalu saya harus berangkat sendiri. Saat itu saya berangkat siang hari. Saya kira itu hanya 1-2 jam. Kok sudah 4 jam nggak sampai 5 jam. Lalu saya saat itu turun hujan. Saya nggak bawa mantong. Saya hanya bawa tas isi pakaian ganti sama 1 kitab suci. Saat itu lalu hujan deras. Lalu ada papan petunjuk jalan, ada namanya Sungai Daka. Lalu saya belok, jalannya itu masih lumpur Bapak Ibu. Hujan deras, tiba-tiba motor saya saat itu Revo, lampunya mati Bapak Ibu. Udah di tengah hutan gelap. Lalu tiba-tiba ada kendaraan pabrik itu, pabrik perusahaan gede, perusahaan BHW, entah itu batu bara atau nikel, saya kurang tahu begitu tepat. Saya di belakang itu saya lama sekali. Saat itu saya nangis Bapak Ibu. Ya ampun, harap dadi Romo direwangi kaya ngene iki.
Jangan nanti saat itu saya katakan ulang tahun, udanan, tidak ada yang menemani, tidak ada tiup lilin sama sekali, benda gulita. Saya hanya membawa pakaian ganti dan kitab suci. Saat itu saya nangis karena masih jauh. Ya ampun, ini kalau saya kesasar, saya masuk jurang gimana? Tetapi saya sepanjang jalan saya berdoa, ya Tuhan, izinkanlah supaya saya bisa sampai paroki. Kalaupun tidak, tolong ya Tuhan, yang nemu saya semoga orang Katolik gitu. Dan saya takut Bapak Ibu kalau yang nemu saya itu bukan orang Katolik atau orang-orangan kan, bingung saya. Bangun-bangun nanti tiba-tiba sudah ada di atas pohon atau yang lain sebagainya. Saat itu saya merasakan hanya ada satu yang memberi saya kekuatan. Firman Tuhan yang saya bawa, kitab suci yang menguatkan saya. Inilah terang yang harus saya lewati melalui kegelapan yang begitu gulita. Saya nggak ya serah ini. Ini tidak ada. Wah, terima kasih. Ini biasanya kalau saya ngerasani orang itu lalu efeknya seperti ini. Maaf ya. Saat itu saya merasakan hidup saya itu gelap gulita. Mau jadi romo perjuangannya. Saat itu saya merasakan Janet Diana. Saya membayangkan, ya ampun, teman-teman saya yang hanya tugaskan di Jawa enak banget. Saya yang harus di luar Jawa hidup segan, mati pun juga isin saat itu. Maka saya tetap bertekad, ini saya demi bisa mewartakan firman Tuhan. Maka ketika ada romo kemarin itu ada yang cerita dari Kalimantan, ada mereka berkeluh kesah, saya mengatakan Romo itu sulit ketika sudah jadi Romo, tetap enak ada koneksinya. Saya frater saat itu tidak ada koneksi sama sekali, berjuang supaya mampu mewartakan. Dan itu saya merasakan ada sebuah kekuatan. Dan ketika saya melanjutkan, ada pengalaman terang yang sudah sangat familiar dengan kita. Ketika mati listrik, Bapak Ibu tentu bingung. Mati listrik, apalagi baterai HP-nya belum dicas, sudah bingung itu ojol. Apalagi kalau di Seminari itu ada istilahnya pati obor. Ya, jadi kalau Jumat Agung itu sama sekali tidak boleh menggunakan listrik, semuanya dimatikan supaya kami mampu menyelami sampai sengsara Bapak Kristus itu. Tuhan kita Yesus Kristus telah menyatakan seperti yang saya ungkapkan tadi, akulah terang dunia. Pernyataan seperti itu telah dinubuatkan sebagai tanda untuk diberikan ketika dia dilahirkan. Sebuah bintang baru akan muncul di timur yang akan mengarahkan orang Majus ke Yerusalem untuk menemukan dia. Matius bab 2 ayat 12. Maka terang itu dipakai Allah sebagai cara mewartakan karya keselamatan. Bayangkan Bapak Ibu kalau orang Majus itu tidak bisa melihat bintang. Saya tuh merefleksikan, untung orang Majus itu tidak buta warna. Kalau buta warna dia tidak bisa melihat bintang yang menuntunnya. Tetapi orang Majus ini pintar. Keselamatan bukan hanya untuk orang Yahudi, tetapi untuk seluruh bangsa. Maka orang Majus yang berasal dari luar Yahudi rela dituntun bintang, dituntun terang untuk berjumpa dengan Tuhan karena memiliki kerinduan yang begitu dalam. Tantangannya apapun dilewati, berjumpa dengan Herodes dilewati. Sama juga ketika kita mau berjumpa dengan Tuhan Sang Terang, harus memiliki kerinduan. Bapak Ibu kalau tidak memiliki kerinduan, hidup ini hampa. Bapak Ibu yang menikah 10 tahun, 15 tahun dulu yang suaminya rindu masakan di meja, mungkin kalau sudah 20 tahun perkawinan buka tudung saji rano popo, harus makan keluar, kerinduannya mulai terdegradasi. Ya. Dulu kalau ke gereja itu mesra bareng berdua, 15 tahun perkawinan, suaminya belum bangun, ataupun juga masih eyel-eyelan, suwe banget play make up dan lain sebagainya. Ada sebuah kerinduan supaya kehidupan ini menjadi sebuah semangat. Kita lanjutkan. Saya memiliki pengalaman. Yang kedua, kalau tadi terang menuntut hidup, yang kedua terang menembus kegelapan.
Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Yohanes bab 8 ayat 12. Saya ketika frater, pernah kami itu mendampingi beberapa komunitas kategorial. Saat itu saya bingung. Saya ditugaskan mendampingi mereka yang melakukan aborsi. Saya harus ngomong apa? Ngomong kalau untuk orang yang sukacita itu gampang, Bapak Ibu. Kita harus memuliakan Tuhan karena hidup kita penuh berkat. Mereka yang meringkuk dalam kesedihan, depresi yang amat dalam, bagaimana saya harus ngomong? Bagaimana saya harus mewartakan sabda Allah? Angel banget, Bapak. Di daerah Bantul itu tarekat Carolus Borromeo suster-suster itu mendampingi mereka yang biasanya hamil di luar nikah, ataupun juga anak-anak yang menjadi korban dari istilahnya hamil di luar nikah pula. Dan suatu ketika saya mendampingi di salah satu tempat, ada seorang anak itu umurnya di bawah saya. Kalau saat ini saya 29, kalau saat itu mungkin saya saya lupa, kalau umur itu lupa Bapak Ibu. Karena umur tidak ada yang tahu ya Bapak Ibu ya. Saat itu saya mendampingi seorang perempuan itu, dia mengatakan, saya tidak mengenal Tuhan Yesus lagi. Karena apa? Saya pernah masuk situasi paling gelap dalam hidup, membuat saya depresi yang begitu dalam. Saya sangat hina, saya sangat merasa berdosa. Mau memandang salib, nih salib di atas Garuda, tidak sanggup. Mau memandang salib yang super gede di dalam gereja itu nggak bisa, malu, nangis. Mengapa? Karena pernah menggugurkan kandungannya. Memang saat itu dia berpikirannya sangat pendek, tetapi setelah itu penyesalannya begitu dalam. Dan di sini ada sebuah pengalaman. Dia masuk pada pengalaman hidup yang paling gelap, yang paling dalam. Sudah aborsi, diusir sebuah keluarganya, tidak dianggap anak lagi. Bapak Ibu, saudara-saudari tentu bisa merasakan betapa dalam penderitaan yang ia alami. Saat itu saya novenakan, saya berdoa. Saya tidak bisa mengatakan meneguhkan, saat itu tidak bisa. Saya hanya mencoba membuat ia merasakan bahwa ia masih diizinkan untuk hidup, masih diberi kesempatan untuk merasakan anugerah Tuhan, kendati dia jatuh pada situasi yang paling dalam. Mungkin bisa kita lanjutkan terlebih dahulu. Contohnya ini, saya mengambil contoh Maria. Maria mengalami bagaimana rasanya mengandung anak yang di luar rencana dan dugaannya. Karena itu ia pasti bisa merasakan kebingungan, kesedihan, dan penderitaan ibu-ibu yang harus mengandung tanpa kemauannya dan kemudian ditinggalkan sendirian saja. Anaknya adalah rahasia yang tak terselami baginya. Ketika saya mendampingi anak tersebut, lalu saya bawa dalam doa, saya memandang Maria. Hei, engkau Maria, Ibu Yesus. Kalau kita berdoa mungkin biasanya kita menggunakan Bunda Maria, ya ya. Tetapi saya dipanggil semakin relasi paling dalam. Saya berdoanya tidak Bunda Maria. Saya lalu berdoa, oh Ibu Yesus. Engkau begitu dalam menghayati cinta Allah sampai engkau meninggalkan segala keinginanmu untuk menyanggupi kehendak Allah. Dan engkau amat luar biasa, rela setia menemani Yesus sampai di kayu salib. Tetapi saya mohon berkat-Mu atas umat-Mu ini, berikan dia keteguhan supaya ia berani menatap masa depan dengan lebih baik. Tentu kalau dalam gereja Katolik, mereka yang menggugurkan kandungan itu secara otomatis dikeluarkan dari gereja Katolik, atau dalam bahasa hukumnya adalah ekskomunikasi. Secara langsung dikeluarkan dari keanggotaan Katolik, kehilangan hak-hak gerejawinya.
tetapi menjadi sebuah perjalanan iman ketika ia mau berani bertobat, berani melihat secercah harapan, berani untuk mengakui penyesalan, dan mau mengakuinya dalam sakramen rekonsiliasi. Saya beberapa kali juga menerima mereka yang melakukan tindak seperti itu. Saya tidak menyebut nama, tetapi mereka sungguh-sungguh mau menyesal, mau mengubah diri karena pernah melakukan kesalahan yang sama. Saya tidak kuasa mengampuninya, melainkan ketika mereka sudah datang ke ruang pengakuan dosa, setelah itu saya meminta jeda kepada mereka yang antri pengakuan dosa. Sebentar ya, saya harus keluar dulu. Saya harus buka HP saya langsung WA kepada Monsinyur. Saya lalu WA kepada Monsinyur, pada hari ini, tanggal ini, jam ini, seorang perempuan mengungkapkan penyesalan amat dalam karena melakukan perbuatan dosa kanon sekian, dan sungguh-sungguh mau menyesal, mau mendapatkan rahmat kerahiman kemurahan dari Allah. Oleh karena itu, Monsinyur, saya mohon absolusi penuh dari panjenengan. Saat itu Monsinyur lalu membalas, terima kasih Romo, sudah menjadi saluran berkat untuk umat. Jadi kalau untuk kasus seperti itu, seorang imam itu tidak bisa mengabsolusi secara penuh. Yang penuh hanyalah di tangan Monsinyur, harus lapor. Tetapi yang menjadi menarik adalah ketika orang dalam situasi yang paling dalam depresi, ternyata ketika dibantu dengan doa yang konsisten, berkelanjutan, mereka boleh menerima secercah harapan. Ada sebuah terang yang membuat mereka berani untuk menatap masa depan dengan baik. Kalau gambar di sini, ini gambarnya bukan gambar film Avatar ada hiunya ya, tetapi ini adalah gambaran bahwa mereka yang menyesatkan seorang anak kecil wajib lehernya diikat batu kilangan duncal ke laut. Nah ini maksudnya adalah mereka yang menyesatkan anak kecil. Kalau Bunda Teresa itu menunjukkan perusak paling dasar yang menuju kegelapan hidup adalah aborsi. Karena janin itu adalah pribadi paling miskin, paling lemah, paling rentan. Dan mereka yang menjerumuskan, kalau dalam bahasa kitab suci Injil Matius, wajib diikat batu kilangan, dilemparkan ke laut. Tapi itu sangat ngeri Bapak Ibu. Artinya batu kilangan itu sebenarnya sudah mengikat ia untuk tidak bisa melihat terang. Mereka hanya tinggal pada kegelapan. Tetapi hanya dengan pertobatan, terang Allah bisa menuntun mereka. Sama seperti yang saya dampingi ini, lambat laun ia bisa berani membuat tanda salib, berani untuk berdoa, dan yang terpenting adalah ia sekarang bisa beriman dan bisa menguatkan banyak perempuan yang mengalami hal serupa. Dari yang awalnya kegelapan, mulai melihat terang, sekarang dia bisa menjadi terang bagi yang lainnya. Artinya, orang yang mau bertobat akan dipakai Allah untuk menerangi sesamanya. Tetapi orang yang tidak mau bertobat, ia itu akan tinggal dalam kegelapan terus. Seakan-akan diikat batu kilangan, tidak pernah bisa melihat permukaan cahaya yang ada di atas. Tetapi dengan pertobatan, dia bisa melihat terang yang menuntun hidupnya dan jadi terang bagi yang lainnya. Kita lanjutkan. Yang ketiga, menjadi terang bagi sesama. Foto yang di kiri ini adalah lampion barongsai di itu ya, menjelang pasar gede ya. Dalam pelayanannya di bumi, Tuhan kita Yesus Kristus telah menunjukkan kepada kita teladan mulianya sebagai terang, dan sebaliknya kita diminta untuk menjadi terang dunia juga. Kita diminta olehnya untuk hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Injil Matius bab 5 ayat 16.
Intinya bagaimana kita bisa menjadi terang bagi sesama. Saya tuh pernah berujar sederhana kepada umat. Kalau ke gereja, paling tidak itu bisa memberikan aura positif. Jangan ke gereja itu hanya membawa masalahmu, duduk raut mukamu suram, di sini semakin berkerut, kiri kananmu tidak merasakan kasih menyertaimu. Sama juga, saya pernah cerita mungkin di lainnya. Saya itu dari tugas sekarang di Sanini Gede Jodipura. Kalau Sabtu Minggu itu yang datang 800-900 orang. Sabtu Minggu. Kemarin Natal, Sabtu Minggu 3.000 lebih Bapak Ibu. Lalu saya mengatakan, median kan, ini setiap Sabtu Minggu seperti ini, dunia cepat kiamat. Banyak orang bertobat seperti itu. Lalu padahal Natal itu hujan deras. Saya melihat ada yang di gereja itu badannya itu basah, tetapi mereka masih niat, rindu untuk berjumpa dengan Tuhan. Dan ini yang menjadi penting bagi kita. Ternyata selama ini kita itu sering meredupkan diri. Ada hujan, yes, puji Tuhan. Saatnya membuat entah itu spaghetti, bakmi godok, apalagi nonton TV, selimutan. Poman kalau Sabtu Minggu ya Tuhan, semua hujan terus deh. Kalau bisa Sabtu Minggu hujan terus ya. Tapi kalau pas kami mau wisata ya Tuhan berikanlah cahaya yang terang. Seperti itu ya. Doa-doanya seperti itu kalau mau berangkat ziarah, berangkat ya healing atau lainnya sebagainya itu. Artinya apa? Ketika kita mau menjadi terang bagi sesama, jangan meredupkan diri. Ini kan ada lilin ya Bapak Ibu ya. Kalau ini gelap, ini bisa menerangi ruangan ini. Tetapi seringkali kita itu menggunakan tangan untuk menutup cahaya lilin. Harapannya ya Romo supaya tidak kabur kanginan, supaya tidak padam. Padahal nyala api yang semakin ditantang dengan terpaan angin menunjukkan iman yang begitu kuat. Seringkali hidup kita itu sudah seperti cahaya lilin, tetapi seringkali kita tutupi dengan ego kita tutupi dengan kemalasan kita, sehingga terang kita itu tidak bisa bersinar kepada banyak orang. Saya pernah cerita di banyak tempat, tapi mungkin Bapak Ibu yang di sini kebanyakan belum tahu cerita saya. Ya tahu kalau teman-teman Missio Dei, saya juga di Missio Dei pernah cerita atau belum ya lupa saya. Ini kebetulan Missio Dei juga ada ya. Saya single ini kelihatannya ini. Wajah-wajah penuh harapan besar. Suatu ketika Bapak Ibu, saya di paroki Sanini Gede Jodipura, kami itu hanya berdua, romonya berdua. Saya dengan Romo Saryanto. Romo Saryanto ini baik sekali orangnya, sungguh-sungguh baik hati, bijaksana. Kalau jam makan beliau itu selalu menunggu saya. Tetapi kalau saya lapar, saya makan duluan. Suatu ketika itu juga ada umat itu ngirim ingkung beku, ayam beku ya. Saya tuh sudah lapar, saya buka, ya beku maaf saya masaknya sudah lapar malah kirimannya beku seperti ini. Lalu saya singkirkan, lalu saya makan yang lainnya. Malam harinya Romo Saryanto memasak itu dipanaskan, lalu saya menikmati ya. Begitu baik hatinya beliau dengan saya. Ya. Suatu ketika Romo Saryanto ini mantan viket Jogja, beliau itu menjalani retret di Pulau Makassar 14 hari. 14 hari itu 2 minggu lama. Saya itu harus misa mingguan, Sabtu Minggu, minyak suci, pemberkatan jenazah, pemberkatan rumah, perkawinan dan lain sebagainya. Banyak sekali. Lalu saya merasakan, kok saya lelah sekali ya ternyata hidup sendirian, melayani sendirian seorang diri itu lelah sekali. Sehingga pada suatu hari Minggu yang begitu amat padat jadwal saat itu, setelah misa yang kedua, saya ditelepon oleh rumah sakit Brayat Minulyo oleh Suster Emil. Romo, minta tolong minyak suci. Nah, maka saat ini saya tuh kalau sering pergi itu HP saya sering saya matikan ya Bapak Ibu. Maka Bu Cici tadi juga bingung menghubungi saya kan. Karena seringkali banyak sekali permintaan. Kalau pas
saya ada cara penting memang saya tidak aktifkan supaya berlain ke romo lainnya. Lalu saya itu minyak suci di Brayat Winulyo, saat itu saya masih menggunakan baju polar. Ini baju polar saya itu tidak saya kancingkan polarnya karena metet Bapak Ibu. Ya. Nggak tahu ini juga pemberian umat, saya lupa siapa. Lalu saya ke Brayat menggunakan motor, jaket. Setelah dari Brayat saya capek sekali. Padahal sorenya saya harus misa lagi. Saya capek sekali. Saya penat saat itu. Lalu akhirnya ya sudahlah. Saya mau cari minuman yang menyegarkan. Kalau zaman sekarang ada Mixi ya. Jadi nggak promo, nggak iklan ya. Ya, karena beberapa waktu lalu saya memberkati salah satu gereja. Jadi kalau saya ke sana lumayan Bapak Ibu. Lalu saat dari Brayat itu saya capek gerah, maka saya pengen cari minuman yang sungguh menyegarkan bagi saya. Maka saya mencari minuman boba tradisional, ya, alias dawet Bapak Ibu ya. Nah, mungkin ada yang sudah tahu. Lalu saya itu pergi ke suatu pasar yang terkenal. Saya tidak menyebutkan pasarnya. Yang jual adalah seorang ibu-ibu. Mejanya kecil warna kuning. Saya tidak menyebutkan namanya, tempatnya di mana, karena saya tidak di-endorse dari. Mungkin kalau di-endorse saya bisa wartakan ke beberapa tempat ya. Lalu saya datang ke situ karena saya capek, gerah, panas. Lalu saya pesan dua mangkuk atau 2 gelas itu. Bu, saya pesan dapatnya 2 mangkuk atau 2 gelas ini. Ya Mas, tunggu sebentar, saya duduk. Lalu saya sambil mendengarkan lagu dari YouTube itu. Saat pesanan saya mau datang, tiba-tiba ada satu keluarga datang. 4 orang Bapak Ibu. Ayah, ibu, dan 2 anaknya yang masih kecil. Lalu ketika pesanan saya ini mau diberikan kepada saya, tiba-tiba suami tersebut menyerobot ngambil. Ya mungkin karena sudah terbiasa ngambil ya, kalau situ tiba-tiba ngambil 2 mangkuk itu dari pesanan saya. Ibunya itu mau memberikan pada saya, lalu sang suami tersebut makasih ya Bu, lalu diberikan kepada anaknya yang 2 itu. Lalu dia berkata lagi, Bu pesen 1 kali lagi 2 gelas untuk istri dan saya. Lalu dalam hati saya sabar. Ibu yang jual itu juga mengungkapkan sabar ya Mas, nanti saya buatkan. Ya Bu, saya sabar. Satu saya sabar karena sudah misa 2 kali, sudah minyak suci. Maka Bapak Ibu yang kurang sabar perbanyak misa. Ya. Siapa tahu nanti tingkat kesabarannya jauh lebih baik. Ya. Saat itu saya sabar begitu. Lalu akhirnya pesanan mereka pun juga sudah diberikan oleh yang jual. Tetapi ketika pesanan itu berpindah, yang harusnya untuk saya, satu saya masih mendengarkan lagu YouTube dan juga terngiang lagunya anak muda. Kalau Bapak Ibu tidak tahu lagu ini, nanti bisa tanya putra, putrinya, atau cucu, atau siapa, atau OMK. Ketika Dawet itu berpindah, yang harusnya untuk saya malah untuk keluarga ini, saya tuh bernyanyi dalam hati, terluka dan menangis, tapi ku terima semua keputusan yang telah kau buat. Satu yang harus kau tahu, ku menanti kau tuh kembali. Saya menanti pesanan saya itu loh maksudnya. Saya lalu tetap sabar ya Tuhan, saya sabar. Lalu akhirnya pesanan saya itu datang Bapak Ibu. Mas, ini pesanan Mas ya, karena saat itu hari Minggu tidak begitu ramai, tidak pada biasanya. Lalu akhirnya pesanan saya letakkan di meja warna kuning, saya duduknya di sini, keluarga itu duduknya di sana, hadap sana. Nah, lalu saya amati, mohon maaf, ibu tersebut ternyata menggunakan kalung salib Bapak Ibu. Ada korpusnya. Lalu saya cermati lagi, kelihatannya tadi itu si suami itu sebelum mengambil pesanan saya, dia itu terlebih dahulu meletakkan buku puji syukur di kursi. Berarti saya menyimpulkan
keluarga ini baru saja pulang dari gereja. Lalu akhirnya saya mau balas dendam kepada keluarga yang saat itu sedikit menyebalkan, Bapak Ibu ya. Saya balas dendam, maka pesanan saya yang ada di meja ini saya doakan. Saya mau balas dendam kepada keluarga ini. Saya doakan sederhana. Bapak yang penuh kasih, berkatilah dawet ini supaya menjadi kekuatan jiwa raga dan menyegarkan saya. Berkam turun Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sambil saya melihat keluarga mereka, betapa terkejutnya sang suami tersebut. Loh, Romo loh. Lalu saya dengan sangat sederhana saya buka masker, saya buka jaket saya yang masih resletingan itu. Oh ya. Sudah dari tadi saya bersabar. Lalu sang suami itu mengatakan, maaf ya Romo, saya tidak sengaja. Mengatakan, tidak sengaja, pesan sekali lagi saya bilang. Lalu saya mengatakan sederhana, kamu baru saja menerima Yesus sang terang yang kamu sambut dalam komuni, tetapi tidak kamu waktakan dalam kehidupanmu. Saat itu saya bisa berkata berhomil secara konkret, Bapak Ibu, langsung mengena jelek ya. Lalu saya mengatakan, apa gunanya kamu ikut misa kalau kamu hanya mementingkan egomu sendiri? Maka sebagai tanggung jawabmu, tolong nanti bayari dosa. Apa itu? Lalu yang kedua, nanti akan saya laporkan Romo parokimu supaya homilinya bisa mempertobatkan umatnya. Saat itu saya merasakan bahwa kita harus menjadi terang bagi sesama dengan cara yang paling sederhana. Ini tadi adalah kisah yang sangat sederhana, tetapi mengena dan membuat umat tersebut merasakan sebuah pertobatan sejati di gereja. Saya mengaku saya sungguh berdosa, pulang dari gereja, pengakuan tadi tidak diwujud nyatakan. Maka saya sangat senang ketika dia bisa mengalami pertobatan. Maka dalam beberapa waktu berkala, pastoral saat ini itu ada sajian dawet, Bapak Ibu. Ya itu. Ya. Oke, saya lanjutkan. Artinya kita harus bisa menjadi terang bagi sesama. Ini bisa dilanjutkan lagi. Ini yang selanjutnya, terang abadi menuju kehidupan kekal. Kalau tadi terang kepada sesama, ini terang abadi menuju kehidupan kekal. Kita memahami bahwa terang itu melambangkan bimbingan, arahan, harapan, keselamatan, dan pengertian. Terang adalah sumber yang selalu kita cari dalam kegelapan sehingga menyelamatkan diri dari perasaan tidak aman, kecemasan, bingung, dan kehilangan arah. Ini ada tandanya. Kalau Bapak Ibu sekarang ini mengalami perasaan tidak aman, cemas, bingung, kehilangan arah, mungkin saja saat ini sedang dalam kegelapan. Tetapi kita mohonkan terang supaya kita beroleh keselamatan. Pada kisah yang ditunjukkan di depan adalah perumpamaan tentang 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Injil Matius bab 25 ayat 1 sampai 13. Bapak Ibu masih ingat ya ceritanya ya? Ini kalau sekolah minggu itu saya minta membuat lentera-lentera atau membuat pelita seperti itu. Ini kisahnya adalah bahwa mereka itu menanti sang mempelai datang. Yang 5 gadis bijaksana itu mereka membawa perbekalan minyak. Tetapi 5 gadis yang bodoh atau tidak bijaksana, ini mereka tidak membawa bekal minyak. Sehingga ketika menanti begitu lama mempelai tidak datang-datang, nyala apinya mulai redup dan minyaknya ternyata semakin habis, lalu mau minta tidak boleh. Pengalamannya adalah saya seringkali berdoa dalam hati ketika saya mau memberikan sakramen minyak suci. Saya berdoanya sederhana sebelum saya memberikan sakramennya. Ya Tuhan, pakailah hambamu yang penuh kerakuan dan dosa ini
untuk menjadi perpanjangan sarana keselamatanmu kepada umatmu ini. Beberapa waktu yang lalu saya minyak suci. Ketika saya minyak suci itu saya merasakan kita orang suwe. Feeling saya seperti itu. Saya minyak suci dahi, kedua telapak tangan. Setelah selesai dari kedua telapak tangan, mesinnya itu bunyi semua. Tut tut tut. Langsung meninggal nih. Saya berkata lalu saya berdoa. Kemarin hari Senin saya itu sudah pakai celana lining, sepatu, sudah pemanasan, sudah mau badminton. Saya dikunjungi umat. Romo, sekarang minyak suci ya. Oh ya, baik. Saya ganti dulu ya, saya mandi dulu ya. Saya belum jadi badminton, saya harus minyak suci ya. Tetapi ketika saya minyak suci, yang menarik, bukan yang menarik, tetapi adalah seringkali saya merasakan saya harus berdoa secara khusus. Kemarin ketika saya berdoa, beliau masih bisa ngobrol dengan saya normal, tanya jawab itu oke. Lalu saya berdoa minyak suci, lalu saya mengambil rumusan. Saya mengambil rumusan yang menjelang akhir dipanggil menghadap Tuhan. Padahal ada rumusan penderita biasa dan lain sebagainya. Saya mengambil yang paling rumusan ini karena saya merasakan dalam hati kelihatannya Bapak ini kalau nggak nanti besok ini akan diperkenankan Tuhan berpulang. Lalu saya mendoakan itu. Lalu saya pulang, selang beberapa saat saya ditelepon, Romo, besok pemberkatan jenazah ya. Jadi yang Romo minyak suci berpulang. Lalu saya mengatakan, ya Tuhan, jangan memberikan feeling begitu kuat kepada saya supaya saya tidak mengambil pilihan yang harus saya pilih. Karena banyak sekali saya mengambil pilihan itu ujung-ujungnya juga sama. Seperti di Brayat Bapak Ibu, saya itu minyak suci 4 orang di ICU, sak baris. Tapi satu-satu, saya dada semua. Saya dada, ada yang dada juga, ada yang lalu pulang itu, Romo, besok ye, oh iya suster, baik, pemberkatan artinya. Artinya apa Bapak Ibu? Keselamatan abadi itu membutuhkan terang. Kehidupan kekal itu membutuhkan terang. Maka kita yang masih bersiaran di dunia ini perlu mendoakan mereka yang sudah berpulang. Saya mengambil refleksi contoh analogi sederhana perbandingannya seperti ini. Bapak Ibu kalau dari sini mau kembali ke rumah, tahu jalannya masing-masing ya? Tahu. Bayangkan Bapak Ibu kalau menuju ke rumah tetapi mati gelap gulita, mati lampu, tidak ada listrik. Bisa sampai ke rumah Bapak Ibu? Bisa nabrak-nabrak, bisa jungkir balik, bisa busuk lain sebagainya. Kendati kita tahu jalan pulang, oh nanti belok kanan, belok kiri, kalau gelap gulita tidak ada lampu sama sekali, kita tidak bisa berjalan. Sama halnya orang yang sudah berpulang, meninggal. Yesus mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya Yesus itu datang ke dunia, ialah Immanuel Allah beserta kita, lahir di kandang yang amat sederhana, mau menjadi jalan. Karena jalan antara manusia dengan Allah itu sudah terputus. Supaya manusia supaya manusia paham akan rencana Allah, supaya manusia tahu jalan mana yang harus dipilih. Maka ketika kita sudah berpulang kembali kepada Tuhan, ketika orang yang meninggal, kita bisa bertanya dalam diri kita masing-masing. Kita ini termasuk 5 gadis bodoh atau 5 gadis bijaksana? Kalau 5 gadis bijaksana, semasa hidupnya dia mengumpulkan bekal iman sebagai minyak untuk menerangi jalannya. Sama juga ketika orang yang sudah berpulang, dia harus merefleksikannya. Mereka itu harus melalui jalan yang sudah dibuat oleh Kristus. Dan yang menerangi jalan mereka adalah iman mereka.
Kalau iman mereka itu lemah, yo nyala apinya itu redup. Ojurnya, celakanya kalau semasa hidup tidak mengumpulkan banyak bekal iman. Minyak yang seharusnya bisa menjadi bekal perjalanan menuju Yesus menipis. Maka kita yang masih hidup itu wajib mendoakan mereka yang sudah berpulang, supaya doa-doa bekal doa kita itu menjadi minyak bagi mereka untuk menerangi perjalanan hidup mereka. Maka Bapak Ibu semakin kesini semakin perbanyak dalam beriman, supaya nanti kalau menyongsong mempelai yakni Kristus sendiri tidak butuh banyak dukungan doa yang begitu kuat, ya, tetapi bisa sambil berjalan menikmati menuju kehidupan abadi. Sama ketika saya itu harus mendoakan di misa peringatan arwah orang beriman. Saya kalau sudah misa itu capek Bapak Ibu. Setelah misa saya tidur. Bohong atau dosanya atau yang lainnya saya tidak tahu. Tapi benar-benar capek saya. Dan dari pengalaman itu, terang iman yang terpenting adalah kita menyiapkan diri dan juga mendoakan supaya mengalami kehidupan kekal. Kita lanjutkan. Ini yang terakhir kelihatannya. Menjadi terang yang konkret. Bapak Ibu yang ada di rumah punya garam dan punya ya. Nah, garam tidak boleh kelihatan tetapi harus dapat dirasakan serta tidak boleh terlalu banyak. Kalau terlalu banyak ini berarti sudah mati rasa indera pengecapnya. Ya. Sedangkan terang ini kebalikan dari garam. Kalau garam tidak boleh kelihatan, kalau terang itu malah justru harus kelihatan. Tetapi juga tidak boleh terlalu banyak, malah menyilaukan. Pelita tidak boleh diletakkan di bawah gantang, dia harus kelihatan. Dan terang itu harus kelihatan bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk menerangi dunia sekitar. Dan bagaimana kita bisa memberikan terang kepada sesama. Terang bukan untuk dirinya sendiri, lampu bukan untuk dirinya sendiri, lilin bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk kita semua. Sama juga dengan Kristus hadir di dunia sebagai sang terang, bukan untuk menunjukkan bahwa dia itu Allah, bukan, supaya manusia itu bisa melek, bisa melihat, oh rencana Allah mulai dinyatakan, rencana Allah mulai diberikan kepada manusia supaya manusia ikut ambil bagian dalam rencana. Kita lanjutkan. Nah, ini kesimpulannya. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Marilah kita tinggal dalam terang Kristus supaya mampu menerangi kegelapan hidup dengan mampu bersinar secara terang, tidak redup. Kita mampu menerangi dunia. Ini gambarnya adalah bayi Yesus. Ini sebenarnya refleksinya adalah Maria dan Yosef itu tidak begitu ditampakkan, tetapi Yesusnya itu yang bersinar, yang menerangi dunia. Dan Yesus itu lahirnya sangat sederhana. Bisa lahirnya itu, kalau ini malah, oh ini udah ada Yesusnya ini. Nah, ini hanya pohon Natal dan beruang. Sejak kapan ya beruang ada? Salah-salah dengan Yesus ya? Nah ini bagus ini, bagus ini. Mengapa? Karena beruang itu secara teologis adalah lambang misionaris. Maka dipakai oleh Paus Benedictus ke-16, salah satu ikon dalam lambang kepausan. Ya, saya hubungkan, tetapi bukan beruang salju. Baik, Yesus itu lahirnya banyak yang mengatakan di gua, di kandang, dan lain sebagainya. Maka kalau gereja itu bisa berefleksi, bisa dibuat ornamen sebaik mungkin. Tetapi kalau kita mencermati di Vatikan, di Katedral Jakarta ataupun lain sebagainya, Yesus yang paling utama, pokok, penting adalah lahirnya di palungan, tempat makan hewan. Mengapa demikian? Selain Yesus itu lahir di Bethlehem, bait, rumah, lehem, roti,
juga Yesus lahir di palungan. Artinya Yesus ingin menjadi makanan untuk umat manusia sejak ia hadir di dunia. Maka palungan kudus itu sekarang menjadi altar yang kudus, di mana Yesus lahir, di mana Yesus mengorbankan dirinya untuk keselamatan umat manusia. Itulah makna paling penting. Yesus mau menjadi makanan untuk umat manusia, berbagi keselamatan. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, merenungkan terang yang memberikan hidup, berarti mari kita lihat pengalaman hidup kita, kegelapan macam apa yang saat ini kita alami atau pernah kita alami, dan kita mohonkan kepada Tuhan supaya Allah boleh menerangi hidup kita untuk membangun pertobatan. Dan yang kedua, mari kita juga menjadi terang bagi sesama, sehingga kehadiran kita pun bisa menjadi berkat kepada sesama sekitar keluarga, gereja, masyarakat. Dan yang ketiga, mari berbagi keselamatan sebagaimana Yesus hadir berbagi keselamatan kepada kita semua. Amin Bapak Ibu. Amin. Dimuliakan nama Tuhan kini dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih. Baik, syukur kepadamu Tuhan atas pengajaran yang Kau berikan kepada kami lewat Romo Andri. Kami jadi lebih memahami bahwa sebetulnya kita pun masing-masing bisa merefleksi diri kita sendiri, terang semacam apa yang kita inginkan, dan kita pun jadi terang bagi sesama kami. Dan dengan kita berbagi dengan sesama kami menjadi terang bagi sesama, bagi orang yang memerlukan. Sekarang saatnya kami ingin menunjukkan rasa syukur atas segala anugerah yang telah kami terima. Kita juga akan berbagi ya, berbagi berkat, menyisikan sebagai rezeki yang telah Kau anugerahkan sendiri pada kami sama kami yang membutuhkan. dengan sukacita kita memberikan. Ya. Karena sungguh kami sadar bahwa kami selalu Kau berkati dan Kau limpahi rahmat. Aku diberkati. Kasih setiamu yang tak
bersyukur Bapa atas segala anugerah yang telah Kau limpahkan kepada kami, di mana pada malam hari ini kami bisa berkumpul dan saling menguatkan dalam PD gabungan malam hari ini. Pada kesempatan ini kami ingin mendoakan persekutuan doa Karismatik Katolik di Sekepekerpan Surakarta. Semoga selalu bisa menjadi terang bagi sesama kami, menjadi berkat bagi sesama kami. Kami juga ingin berdoa bagi pemimpin negara kami, Presiden kami Bapak Jokowi, para menteri di jajarannya. Semoga berikan hikmat kebijaksanaan dalam memimpin negara ini dan membawa negara menuju masyarakat yang adil dan makmur sejahtera. Kami juga ingin berdoa juga untuk Bapak Suci Paus dan uskup kami, dan bagi para uskup, semua uskup di dunia ini. Semoga para pemimpin gereja ini sungguh-sungguh benar menjadi terang bagi gereja Katolik, sungguh-sungguh bisa menjadi teladan dan bisa membawa gereja menuju kemajuan yang luar biasa. Kami juga ingin berdoa bagi saudara kami yang barangkali saat ini sedang sakit, sedang mengalami banyak beban dalam hidupnya. Semoga Kau kirimkan orang-orang yang tepat untuk membantu mereka, mendampingi yang sedang menderita, mengobati yang sakit, dan menggerakkan kami semua untuk bisa ikut menjadi terang bagi mereka. Kami pun juga berdoa bagi semua yang hadir di tempat ini, yang datang dari tempat yang jauh, dari Klaten, Boyolali, Karanganyar, Sukoharjo, semua yang datang di malam hari ini, yang telah meluangkan waktu, mengorbankan banyak hal, semua karena ingin memuji nama-Mu. Kau berkati mereka semua nanti dalam jalan pulang, agar bisa selamat dan sampai di rumah dengan selamat, berkumpul kembali dengan keluarga. Kami ingin menyatukan semua doa-doa ini dengan doa yang Kau ajarkan sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami dalam percobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Terima salam kami ya Bunda Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah Tuhan Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan selamanya. Kemudian kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Mohon berkat dari Romo. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga kita, pekerjaan kita, kesehatan kita, serta kita semua yang hadir di sini senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Romo atas firman pengajaran dan juga berkat ya yang tadi disampaikan oleh Romo. Berikutnya kita akan dengarkan sambutan dari, ini akan diwakili dari Ibu Koordinator ya. pengumuman. Ada pengumuman. Oke, pengumuman. Dengan ini Bu Mesya. Pengumuman dari Bu Misya. Oke. Selamat malam Romo. Selamat malam Bapak Ibu, teman-teman PD Sekepekerpan Surakarta. Selamat malam rekan-rekan. Terima kasih sekali pada malam hari ini sudah hadir di tempat ini untuk PD gabungan bersama. Saya sampai deg-degan, banyak sekali yang datang ini. Luar biasa. Kita bisa
bisa berkumpul kembali setelah 1 tahun. Kita bisa bersukacita memuji dan memuliakan Tuhan bersama-sama. Terima kasih juga Romo untuk renungannya. Ada beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan, yaitu bulan depan PD Mikael akan melayani di PD Kleco tanggal 8 Februari dengan pembicara Romo Mali dari Jogja. Kemudian untuk PD Mikael bulan depan yaitu tanggal 15 Februari akan diisi oleh Romo Effendi dari Jogja. Mari teman-teman yang pada malam hari ini baru pertama kali hadir bisa hadir kembali untuk bulan depan. Kami tunggu dengan senang hati. Ini juga ada informasi dari panitia SEP. Tolong, dari panitia SEP akan mengadakan SEP ke-10. Tadi mungkin brosurnya juga sudah dibagikan. Teman-teman yang belum ikut SEP, mari bergabung dengan SEP ke-10. Mohon maaf, kesalahan teknis bukan pada telinga Anda ya. Pada soundnya. Sama seperti Yesus mengutus para murid untuk menyebarkan Injil. Shalom, saudara-saudari terkasih dalam Kristus, berkata, tidak ada yang lebih membahagiakan selain menjadi pembawa kabar sukacita Allah kepada semua orang. Sekolah evangelisasi pribadi adalah tempat di mana kita dibentuk menjadi saksi-saksi Kristus yang tampil. Sama seperti Yesus mengutus para murid untuk menyebarkan ajaran kasih-Nya, demikianlah kita diutus dan dibentuk menjadi pribadi yang selalu hidup dalam tuntunan Roh Kudus. Dalam 3,5 bulan, kita akan ditempa dan mengalami perjumpaan yang nyata dengan Roh Kudus, sehingga kita bisa merasakan sukacita dan damai sejahtera hidup di dalam kasih Allah. Jika setiap orang menyadari bentuk besar kasih Allah, maka kedamaian akan tercipta di dalam kehidupan kita. Mari, saya mengajak Anda untuk bergabung di dalam sekolah evangelisasi pribadi angkatan ke-10. Untuk info lebih lanjut, silakan scan barcode atau menghubungi kontak person yang tertera. Bergabung dan bersukacita bersama kami. Siap diutus menjadi saksi Kristus. Shalom, berkah Tuhan. Teman-teman yang berminat bisa menghubungi Mbak Astiti atau Sieni atau Dino. Setelah ini ada sedikit informasi dari Pak Ketua Vikat, Pak Tantio. Mari silakan Pak Tantio. Terima kasih. Selamat malam, berkah dalam. Nah, saya senang banget nih ya lihat penuh tempatnya, ya luar biasa untuk Anda semua. Saya juga berterima kasih PD Mikael, ya luar biasa mengampu pertemuan pada malam hari ini. Ya, selamat Natal dan selamat Tahun Baru bagi Romo dan Bapak Ibu semua. Saya berharap pertemuan seperti ini PD Gabungan akan selalu disambut dengan antusias ya. Nanti kita ada lagi dalam rangka Paskah ya, kita ada PD Gabungan lagi. Silahkan kita semua berbondong-bondong lagi datang ya. Kita bersekutu bersama
di PD Santa Maria Regina Purbawardayan kalau tidak salah jadwalnya. Itu saja mungkin dari saya. Saya sungguh berterima kasih dan bersyukur sekali pada malam hari ini kita bisa bertatap muka, bisa bertemu meskipun tempatnya berjauhan, apalagi dari Wedi, dari Karanganyar, dari Klaten, Boyolali, ya luar biasa. Semoga nanti kita bisa menularkan ke paroki-paroki lain yang belum ada PD-nya, harapan saya. Ya supaya nanti di Kevikepan Surakarta itu PD-nya tidak hanya 14, tapi bisa bertambah lagi. Ini sudah ngintip-ngintip satu PD untuk OMK. Nanti sebentar lagi akan hadir di Kevikepan Surakarta, terutama bagi alumni SEP OMK, ya. PD Rafael nanti namanya. Semoga kita dukung bersama PD ini bisa menampung kaum muda. Saya juga akan mengumumkan sedikit untuk besok di tempat ini juga itu ada rapat pleno untuk tim Kevikepan Surakarta, ya. Dimohon dari PD-PD bisa mengirimkan timnya untuk rapat pleno karena ini 2 bulan sekali. Jangan diusahakan tidak blong gitu ya, supaya kita bisa bertemu, bisa mendukung apa yang diperlukan oleh PD-PD. Mungkin ada apa yang perlu bantuan dari VICAP, nanti bisa dikemukakan pada saat besok rapat pleno. Itu saja tambahan dari saya. Sekali lagi selamat menyongsong tahun yang baru ini. Kita jalani dengan penuh semangat. Semoga berkat Tuhan selalu menyertai kita semua. Amin. Terima kasih sekali Pak Kandil atas arahannya. Untuk selanjutnya, karena tema hari ini terang yang memberi hidup. Nah ini ada terang-terang ini yang mau sedang merayakan happy anniversary maupun yang birthday. Untuk yang happy wedding anniversary bagi Pak Suryo, Pak Kepala Sekolah dan Bu Eli. Dan juga yang hari ini merayakan ulang tahunnya ada jujur ya jujur. Yang jangan dikerjain kok. Mohon sekali untuk dapat maju. Yang hari ini berulang tahun. Mari Pak Suryo dan Bu Eli sebelah. Mari kita akan menyanyikan sekaligus doa kita untuk kelanggengan daripada kehidupan berumah tangga Pak Kepala Sekolah kita ini ya. Ya, mari kita nyanyikan God Bless You, I Pray. memberikan sedikit simbolis ya nanti, tapi ya Pak Suryo, ini dua lampu ini, apakah yang menyangka ini dari peralon? Nah, kami juga ingin menjadi terang ya, karena bapak-bapak Katolik yang tergabung di UMKM itu bikin lampu-lampu indah ini dari peralon. Kalau bapak ibu yang berkenan bisa membeli atau memesan di bawah. Iya. Itu di depan gereja ya? Ya, di bawah depan gereja nanti ya.
ada pesan sponsor. Nah, ini juga ini malah yang paling sip ini. Wah. Nah, karena ini tuh cikal bakalnya SEP OMK 2. Wah. Mari kita sukseskan bersama ya. SEP OMK 2. Betul. Ini untuk usia 17 sampai 35 tahun sudah dibaptis dan belum menikah. Ya. Ayo cepat karena di sini ada early bird, yaitu lebih murah loh. Ya. Sungguh berharga ini 100.000. Silakan untuk menghubungi Irin, contact ya. person Perosi dan Ririn. Nanti ada ya dibagikan ini ya Pak Iri bagikan juga ya. Yang berminat mungkin putra putrinya, cucunya yang mau ikut ya. Nah bisa ikut SEP OMK 2. So, Kalau Bapak Ibu sekalian jangan ikut yang ini ya. oh beda. Oke, Ya baik. dari awal